Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Cindro Channel. Kali ini akan disampaikan sebuah topik, yaitu rendah hati atau tawadhu. Sifat kitakah ini? Ini dia pembahasannya. Sebagai umat Islam, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata takwa. Menurut definisinya, takwa adalah imtisalu awamirillah wastinabu nawahi, atau melaksanakan semua perintah Allah sekuat-kuatnya dan menjauhi apapun larangannya. Sebagaimana diajarkan oleh para ulama, takwa dalam bahasa Arab terdiri dari 4 huruf, yaitu to, tawadhu, artinya rendah hati. Selain tawadhu bisa juga bermakna tadhuru, yang berarti sama, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Qanaah artinya menerima dengan syukur semua karunia Allah. Waro artinya meninggalkan perkara syubhat dan tidak berfaedah. Yakin artinya yakin sepenuh hati kepada Allah. Di kitab Ta'lim al-Muta'alim terdapat syair tentang kerendahan hati yang berbunyi, sesungguhnya rendah hati adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Dengannya orang yang bertakwa mencapai derajat kemuliaan. Nabi Muhammad SAW juga telah memerintahkan kita untuk selalu bersikap rendah hati. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu, sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada yang lain, atau seseorang tiada menganiaya kepada yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Di hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan akan jaminan bahwa orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah. Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang hamba bersikap tawadhu kecuali Allah pasti mengangkatnya derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Siapa rendah hati karena Allah, maka Allah mengangkat derajatnya, dan siapa sombong, maka Allah menyia-nyiakannya. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Kedermawaan adalah ketakwaan, kemuliaan adalah tawadhu, dan keyakinan adalah kekayaan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Hakim. Ketika ditanya mengenai arti tawadhu, rendah hati, Al-Fudail menjawab, kamu tunduk kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Walaupun engkau mendengarnya dari anak kecil, engkau tetap menerimanya. Bahkan meskipun engkau mendengarnya dari orang terbodoh, engkau tetap menerimanya. Rendah hati adalah syarat pertama jika kita ingin mencapai derajat sebagai insan yang bertakwa. Rendah hati merupakan puncak dari akhlak seorang mukmin, yaitu rendah hati kepada Allah, sang pemilik kehidupan. Rendah hati tidak mungkin diraih hanya dengan ilmu, harus diiringi dengan amal perbuatan. Rendah hati dari segi ilmu memang mudah dipelajari, namun dalam implementasinya membutuhkan waktu yang tidak singkat, bisa bertahun-tahun. Rendah hati mempunyai banyak level, bertingkat-tingkat. Ada tingkat playgroup, TK, SD, SMP, dan seterusnya. Rendah hati dapat diteladani dari diri Rasulullah SAW, karena beliaulah orang paling bertakwa di seluruh alam semesta. Bahkan malaikat pun hormat kepada beliau karena derajat beliau yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah sebagai makhluk dengan akhlak sangat terpuji
dan mendapat anugerah sebagai kekasih Allah, Habibullah. Di sebuah puisi, Aid Al-Qarni mengungkapkan sanjungannya kepada Rasulullah SAW. Siapa yang menghampiri pintu rumahnya, tak berhenti raga, bertutur tentang anugerah yang kau berikan, mata bercinta tentang sukacita, tangan tentang persaudaraan, hati tentang kelembutan, telinga tentang kebajikan. Demi Tuhan, kata-katamu mengalir bagai madu. Ataukah engkau benar-benar telah menuangkan madu pada mulut kami? Ataukah untaian makna yang kau ungkapkan? Aku melihat permata dan batu zamrud tersampaikan. Jika dirasakan oleh yang sekarat, akan tertahan rohnya, dan jika dipandang oleh yang dirantau, akan terobati kerinduannya. Para ulama menjelaskan bahwa rendah hati harus dimiliki dalam sikap setiap kondisi dan tingkat atau kedudukan. Ketika kita masih belum menjadi apa-apa, tak belajar, kita ibarat sebuah biji tanaman. Tanamlah biji itu di dalam tanah. Apabila diletakkan di atas tanah, dikhawatirkan mudah dimakan binatang atau hilang disapu angin. Saat kita berusaha mencapai puncak, hal ini laksana mendaki gunung. Agar lebih mudah mendakinya, maka badan kita harus condong ke depan dan pandangan mata ke arah bawah. Pernahkah kita melihat seorang pendaki gunung berjalan sampai menegakkan badan, mendongakkan kepala dan membusungkan dada? Semakin curam jalan yang kita daki, kita pun semakin merunduk, bahkan merayap. Bukankah pada dasarnya panjat tebing dilakukan dengan merayap? Tatkala sudah di puncak, rendah hati tetap harus menghiasi diri. Angin pasti berhembus lebih kencang ketika kondisi kita di puncak. Agar bisa bertahan bahkan maju terus walaupun terpaan angin begitu besar, maka kita harus berjalan sambil membungkuk. Semakin kencang anginnya, berarti badan kita semakin membungkuk bahkan merayap. Demikian guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.